Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu nih pendekar mualaf kita nih, Ko Aji Slow ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah banyak yang kenal karena kesaksian beliau ini udah banyak lah di channel-channel lain ya. Sudah istilahnya sudah cukup lama lah menjadi mualaf, bahkan udah nggak mualaf kok ya. Sudah mukalaf. Sudah mukalaf. Iya. Sudah jadi pembina mualaf. Sudah jadi pembina mualaf, naik Iya. pangkat ya? Sudah 2 level di atas. Oh, jadi levelnya apa nih? Mualaf, habis itu? Dari mualaf, mukalaf, pembina mualaf. Pembina mualaf, habis itu? Pembinanya pembina mualaf. Pembina mualaf lagi. Kayaknya udah mulai naik ke situ deh. Oh, udah naik ke situ ya? Masya Allah, luar biasa. Udah berapa lama memang itu? Tahun 91. 91. Hmm. Artinya udah 34 tahun. Iya. Lebih lama Islamnya daripada agama lain dong? Iya. Oh ya, iyalah, udah nggak cocok ini kok. Jadi tahun 91 saya mualaf. Hmm. Tahun 91 sampai 94 itu masih ke gereja. Masih ke gereja walaupun udah Islam. Walaupun udah Islam tapi ke gereja. Tapi tunggu ya teman-teman ya. Ini kita akan ulas sedikit kesaksian mualaf beliau. Walaupun mungkin teman-teman sebagian udah ada yang pernah dengar atau tahu. Tapi nanti kita tanya yang aneh-aneh aja ya. Biar beda sama channel lain. Nah itu aneh itu. Gimana? Kenapa masih ke gereja? Kenapa masih ke gereja? Nah, karena takut sama orang tua. Karena takut sama orang tua. Itu masih umur berapa? Sekitar 14 sampai umur 16. 14 sampai 16. Tunggu dulu, kita runut dulu nih kok.
Ya. Ini lahir di mana, Ko? Lahir sudah Jakarta. Lahir Jakarta. Nah, Itu umur 14 tahun, mualaf. umur 13 ke 14 Hmm. kurang jelas tahun berapa itu dan bulan apa. Nah, saya mualaf. Berarti kalau Desember saya sudah mau ke 14 Oke. karena saya Maret. Karena ulang tahun Maret. Kemungkinan Sekarang gini, itu Ko. Desember. Itu Ko Ajis dari agama apa sebelumnya? Sebelum mualaf saya Protestan. Kristen Protestan. Sebelum Protestan saya Konghucu. Astagfirullah. Ini bentar lagi Hindu dong, Iya. kalau gitu. Lagi ngikut Mama Konghucu. Hmm. Saya diajarin Katolik Sama siapa? sama Cici. Oh, jadi bokap apa? Papa Konghucu, Papa, Mama Konghucu. Ah, Kakak Katolik. kakak Katolik. Kakak umurnya Kakak berapa tuh? perempuan. Enggak, umur berapa dia? Itu dia 7 tahun di atas saya. Oh, dia 7 tahun di atas. 7 tahun. Oh, Ajis. Jadi Jadi 9 tahun. 10 tahun di atas saya. artinya dia dari Konghucu jadi Katolik. Dia dari Konghucu jadi Katolik. Kok bisa? Nah, ini unik juga. Karena Chinese itu harus memilih 4 agama di antara 5 agama yang ada. Oke. Waktu itu kan baru 5. Baru 5. Kenapa 4? Karena Islam tidak termasuk. Kenapa? Oh, iya ya. Chinese Iya. ya, bagi Chinese. Iya. Chinese itu nggak mau kalau misalnya anaknya itu jadi Islam. Hmm. Karena image-nya negatif. Biasanya negatif. Jadi kalau ada kriminal apa ketika dilihat itu Muslim ya nih. agamanya, iya. Muslim. Karena kita kan tinggal di Indonesia yang mayoritas agamanya itu Islam. Iya. Dan ini juga hasil adu domba dari VOC. Dari zaman dulu. Karena sejatinya Chinese dari dulu itu tidak terlalu banyak permasalahan dengan orang pribumi. Perdagangan dan segala macam, bukan lewat penjajahan gitu Iya. kan. Nggak ada ceritanya Cina ngejajah dari dulu. Nggak Nggak ada. ada sejarahnya. Yang ada jualan dia. Ya, jualan. Nah, itu kemudian difitnah bahwasanya orang Cina ini merampok harta orang pribumi oleh VOC. Karena dulu datang terus Miskin. ya datang Kemudian miskin, kaya. nyewa, tiba-tiba dari nyewa bisa jadi punya Iya, dia gitu. karena dagang gitu kan. Padahal mereka dagang gitu. Nah, sebaliknya si pribumi difitnah bahwa si Cina difitnah ke pribumi. Itu tuh Cina tuh datang-datang ke sini tahu-tahu ngerampok gitu. Nah, orang Cina dimasukin doktrin begini. Tuh, kalau ada yang ngerampok, ada yang ngutang, ada yang kotor, ada yang maling, lihat KTP-nya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena pada zaman penjajahan itu rakyat Indonesia itu tidak dibikin pintar dan Memang nggak boleh sengaja ya? pintar gitu. Memang sengaja Dan nggak boleh dibodohi pintar, ya. nggak boleh pintar. Kenapa? Kalau pintar itu ya pastinya nantinya merdeka kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Diadu domba kayak gitu. Nah, terus turun temurun seiring dengan perkembangan zaman, maka doktrin ini pun berkembang gitu. Seperti misalnya, oh yang orang pribumi ini pengen cerdas, tapi yang ditenteng-tenteng 1 buku doang. Sekolah di SD ditenteng 1 buku, yang selalu tenteng. Ngaji buku itu pula, kemudian ketika ke pondok bertahun-tahun itu pula. Nah, ustadznya pun ngaji sama ustadz lain, buku itu pula yang dikaji gitu. Yaitu namanya Al-Quran. Ngapain gitu? Buku itu sampai dibaca bertahun-tahun dan nggak lulus-lulus gitu. Ya. Jadi terus begitu mondok pulang-pulang gatel-gatel kayak gitu. Gatal-gatal. Kayak gitu, iya. Nah, pada zaman itu tahun 70-an akhir dan tahun 80-an awal. Nah, yang melirik Chinese ini mau dibawa kemana ini adalah orang Protestan dan Katolik. Kita bisa kenal Santa Maria itu dari Katolik kan. Betul. Itu sekolah tertua loh di Indonesia itu. Di Indonesia? Terhitung tertua. Terhitung tertua dan favorit dari dulu. Makanya generasi saya, kakak saya, artinya kan tahun 70-an tengah tuh sama akhir dan 80-an sampai 85-an itu semuanya mulai perekrutan masuk ke Katolik atau Protestan. Protestan nggak mau kalah. Ya, awalnya kan Katolik dulu Katolik memang. dulu ya. Baru Protestan tahun 80-90-an kencang. Apa sih yang disajikan oleh mereka? Ini yang diinginkan orang Cina. Orang Cina menginginkan ketika pindah agama, tapi tradisi masih jalan. Oh iya, masih boleh makan babi, masih boleh minum.
Kalau di Islam udah nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ditambah lagi, makanya dari situ makin berkembanglah doktrin terhadap Islam, bahwasannya Islam ini banyak aturan dan nggak masuk akal aturannya gitu. Kenapa? Karena terus terang aja ya, orang Cina itu menganggap bahwasannya babi itu adalah hewan terbaik di darat yang Daging terenak, terbaik gitu. Jadi mana mungkin orang Cina itu akan membuang itu. Nah, yang memberikan itu peluang untuk itu pertama tuh Katolik dan Protestan. Nggak bisa kalian orang Katolik Protestan sekarang kemudian berkata bahwasannya dulu kalian juga melarang babi. Nggak bisa, karena saya hidup di zaman itu. Kalau dilarang makan babi waktu itu, kami nggak akan ke Katolik. Oke. Nggak akan. Kayak gitu. Awal-awal tuh nggak bisa dikasih gitu. Yang nggak makan babi cuma Advent doang soalnya ya. Yang Kristen lain semua makan babi. Lihat sekarang di gereja-gereja banyak mata sipil. Iya. Bahkan bisa dibilang generasi muda lebih banyak Kristen daripada yang masih Konghucu atau Buddha. Oh iya, karena kan saya bilang tadi generasi saya dan cici saya itu mulai direkrut ke sana, ke Kristen, Protestan, Katolik. Maka generasi anak-anak setaraf anak-anak kami ini mereka sudah ada di gereja. Dan generasi cucu kami, ini kan sudah ada yang pula cucu nih, udah orang gereja sejati dari lahir sudah. Kristen. Iya, dari ayahnya kan artinya generasi anak kami ini sudah di gereja gitu. Makanya kalau mereka ditanya Konghucu, pasti mereka taunya gereja, taunya Protestan atau Katolik. Karena itu ada regenerasi di sana. Apalagi sekarang sekolah-sekolah Kristen, wih luar biasa. Masuknya aja bisa ratusan juta loh. Iya. Iya, dan di situ lengkap fasilitas. Dan memang lebih ini ya, bisa dibilang iya, bahasa Cina dilestarikan di sana. Sekolah Kristen terutama itu selalu masuk unggulan. Iya. Disiplin. Benar. Dan lengkap fasilitasnya. Kolam renang di dalam. Oh, ada ya? Wah, ada. Kristen biasanya begitu. Oke. Terus Niko, tadi kakak Katolik, sampai sekarang masih Katolik? Enggak, sudah Muslim semua. Oh, sudah Muslim? Masya Allah. Sudah Muslim. Dari garis kami ini semua Muslim. Papa, mama sudah Muslim juga. Siapa duluan? Kakak saya yang perempuan melalui pernikahan, kemudian koko saya, terus baru saya, baru sepupu-sepupu, baru mama, papa, terus yaitu ayi, kuku. Oh, luar biasa ya? Iya, pada masuk Islam. Dan sepupu-sepupu yang atau ayi itu bibi ya? Iya, bibi. Yang meninggal itu rata-rata yang nguburin saya. Oh. Yang nguburin saya. Jadi boleh cerita nih kok. Kakak ngajak ke Katolik. Terus kok bisa jadi mualaf? Cici lah, anggap Cici aja biar nggak bingung ya. Cici kan perempuan tuh. Iya. Enggak. Jadi waktu saya kecil kan diajarin bagaimana menyembah Dewi Kuan Im gitu kan, Tianti gitu. Orang kan nganggapnya Kuan Im tertinggi atau Tuti Pakung, sebenarnya Tianti tertinggi gitu. Iya. Saya nanya sama mama, ngapain kita nggak nyembah Tianti saja? Oh, Tianti nggak mau turun sendiri. Oh. Jadi perwakilannya itu Dewi Kuan Im dan Tuti Pakung. Dan memberikan kebebasan ke mereka untuk mengontrol. Ngontrol. Atau bertindak, menolong dan sebagainya gitu kan. Saya bilang, kenapa kita nggak langsung ke yang tertinggi, ngapain masih nyembah yang lain gitu. Itu naluri tauhid sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Dan banyak anak-anak kafir, anak-anak di luar Islam itu sebenarnya punya naluri tauhid sebenarnya. Cuman tidak ketemu gitu loh. Terus saya juga sudah punya naluri jujur, saya tuh nggak mau nyolong. Nyolong juga, tapi jarang-jarang, nggak kayak anak kecil pada umumnya gitu loh. Kayak gitu. Jujur, itu naluri jujur itu ada. Walaupun ya bandel juga sih saya gitu. Nah, Cici itu ngajarin saya tentang Katolik, di mana ada Bunda Maria. Saya masih ingat bawa pantun Bunda Maria. Cici saya kan boarding sekolahnya, tapi bukan di Santa Maria. Jadi kalau nggak salah boarding Protestan kalau nggak salah. Enggak, sorry. Mau masuk ke Santa Maria nggak jadi, terus boarding Katolik juga. Nah, jadi mama nggak mau cici saya itu masuk ke boarding Protestan. Maunya pokok kalau nggak Santa Maria, saya sudah ikut Santa Maria. Kenapa? Karena kami punya kesamaan apa? Mengagumi siapa? Sosok wanita. Wanita. Ya, sosok wanita. Kuan Im jadi berubah jadi Maria ya gitu. Ya. Nah, seiring jalan itu kan baru pengenalan terhadap agama yang baru. Kemudian koko saya mulai masuk ke Protestan. Kenapa Protestan? Karena koko saya nggak nemukan gereja Katolik di sana, adanya Protestan. Di mana memangnya? Di Cerme, Bondowoso. Oh, di Bondowoso. Di Cerme. Ya, daerah Jawa Timur memang dulu ya. Katolik banyak kan?
Protestan justru yang Oh, dekat Protestan itu. ya? Kalau misalnya di Bondowosonya Katolik. Oh, Bondowoso Tapi Katolik. kalau di daerah Prajekan ini kecamatannya Protestan semua. Protestan semua. Jadi Maka- dapatnya situ ke situ dia. Tadinya sih mau di Bondowosoin, cuman karena dipikir-pikir susah, ya sudahlah Protestan aja. Udah mulai terbuka nih, udah mulai nerima Protestan. Karena dibilangnya Protestan sama saja gitu. Hmm. Dan ternyata begitu kami ke Protestan, nah ini para pengajar di Protestan, ibu gereja, bapak gerejanya, itu kalau kami nggak datang dijemput. Oh, serajin itu. Wah, jemput lah Jakarta padahal. di Bondowoso. Ciremai ya. Di Itu Bondowoso. kok ke sana? Saya kan di sana dulu. Oh, sempat di sana. Jadi nih saya KTP Jakarta. Terus mama pindah lagi ke Jawa Timur ke Bondowoso. Ikut orang tua pindah-pindah. Ya kan saya masih baby. Terus kecil remaja di Bondowoso gitu. Baby Oke. di Jakarta. Itu kakak Dia sama balik lagi Koko Katolik Protestan. Nah, saya ikut ke Protestan. Ikut ke Protestan Ke juga. Protestan. Karena dibawa sama kakak hari Minggu ke Dibawa gereja. Koko. Nah, tadinya iya sekolah minggu. Karena saya waktu itu sudah remaja, maka saya dipindah ke malam minggu, yaitu apa namanya, kebaktian Muda-mudi. remaja. Ya, Nah, remaja. karena saya termasuk yang menonjol, maka saya ditugaskan pula kalau hari Minggu nemenin adik-adik sekolah minggu gitu. Menonjol apa nih kok? Ya kelihatan memimpin lah. Oh, Kan, lebih vokal. Ya, vokal. Dan mulai kami itu disuruh membawakan ayat-ayat Tuhan. Ayo anak Tuhan Yesus mana yang mau belajar untuk membawakan ayat-ayat Tuhan gitu. Kalau nggak Belajar mau nanti, mengembalakan. ya, kalau misalnya nggak mau, nanti Tuhan Yesus marah loh. Nah, itu masih inget tuh ya. Nanti Tuhan Yesus marah loh gitu. Jadi kayak gitu. Dan apa yang kami baca itu tidak boleh sembarangan. Kalian jangan baca semua ya. Kalau mau baca, tanya dulu ke kami, kata pembimbing di gereja, ibu gereja, bapak gereja itu. Ya udah, kami hanya baca itu. Cuman saya masih ingat teman saya ada yang baca Amsal. Waduh. Terus? Ini serius. Saya nggak bohong, orangnya masih hidup. Jadi bilang ke saya panggilnya Kwang kan. Kwang, apa? Gua semalam baca ini loh, baca Bible. Kok ya isinya ini ya, katanya ada hubungan suami istri gitu. Terus ditanyalah sama ibu gereja itu. Kebetulan kalau di Ciremai itu yang mimpin itu ibu-ibu. Berarti kita sebut ibu gereja aja ya. Jadi bilangnya, katanya kamu jangan baca itu, belum saatnya. Nanti kalau sudah dewasa. Tapi ternyata di kajian tuh lagi, di kebaktian orang dewasa pun tak pernah dibaca Amsal. Dan tidak boleh dibaca. Yang dibaca itu tertentu. Makanya kami ketika membawakan khutbah, belajar khutbah, maka yang dibaca itu sekarang kitab apa, nomor berapa itu ditentukan. Nah, lagi asik-asik jadi gembala, belajar jadi gembala, jadi anak Tuhan Yesus katanya kan, jadi domba. Ternyata koko saya masuk Islam. Kokonya masuk Islam? Masuk Islam, melalui perdebatan. Yang Koko masuk Protestan itu yang masuk Islam? Masuk Islam akhirnya. Jadi akhirnya masuk Islam. Lantaran? Nah, debat agama, debat lintas agama. Ini bisa dicantolin nggak? Kok bisa dia? Dia debat sama temannya? Ya, debat sama temannya. Dia tuh 3 orang waktu itu. Cina semua 3 orang. Akhirnya memutuskan masuk Islam dengan tekad kalau misalnya diusir, mereka mau ngekos bertiga sambil sekolah. Jadi siapa yang kerja pagi atau mungkin kerja siang semua paruh waktu untuk biayain kehidupan mereka. Dan kebetulan guru agamanya mendukung. Kata guru agamanya sama orang-orang di masjid, kalau diusir udah kami yang biayain. Nah, jadi begitu proklamasi jadi muslim, apa nggak jadi ngusir. Kalau diusir berarti hilang anaknya, tidak ada kesempatan untuk kembali murtad. Diterima, cuman ya gitu, sering disalahin. Nggak, dia sekarang gini, debatnya sama siapa? Dengan guru agama, dengan teman muslim. Oh, gara-gara sama teman muslimnya? Iya, perbandingan agama dulu, belajar, kemudian debat, belajar lagi, debat lagi, akhirnya ketemu konsep ketuhanan, syahadat. Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya. Tapi tiga-tiganya itu diomelin dan tidak diusir. Ya, karena mungkin bokap juga udah biasa. Kan dari Konghucu jadi Kristen.
Enggak. Karena kalau diusir mereka akan hidup sendiri, Oh, percuma. Karena udah besar juga ya. Harapannya apa? Harapannya dengan di rumah bisa dimurtadkan. Menurut kan jadi apa nih? Jadi Kristen tuh ya Konghucu? Kristen lagi. Kok Kristen bokap ngapain promoin Kristen? Kan nggak masalah. Kalau ke Konghucu kan nggak ada tempat ininya, tempat Ibadah. ibadahnya. Terus bukan agama yang diakuin kan? Kalau Iya. sekarang sih ke-6, dulu nggak ada. Oke. Jadi harus memilih 4 kan tadi. Di antara 5 yang ada, Islam udah pasti nggak bisa. Nah udah, diharapkan itu balik ke Protestan. Sampai dibilang gini, udah sama adik kamu lagi ke gereja lagi. Gitu. Ya nggak mau. Gitu. Oke, abang jadi Islam, terus Jadi narik. Muslim. Wajis. Nah, diem dulu tuh sampai gejolak selesai. Kalau nggak salah pas Desember deh, kalau nggak salah. Saya pulang dari gereja, itu diajak debat tentang ketuhanan. Nah, sebelumnya saya kan begitu masuk ke Kristen, awal saya masuk Kristen, saya berpikir gini, saya ini di Konghucu dikenalkan dengan Dewi yang tak pernah luka, tak pernah bisa disentuh bahkan kan. Sakti lah. Disentuh aja nggak bisa gitu loh. Nggak bisa disentuh sama Sun Gokong gitu kan ya, sama iblis gitu, sama siluman nggak bisa gitu. Tapi kenapa di sini Tuhan yang dikenalkan ini berdarah-darah pakai mahkota duri? Ngapain pula nggak ada kerjaan kasih mahkota duri, bukan mahkota emas gitu? Saya belum ngerti itu waktu masuk konsep penyaliban. Kemudian saya dikenalkan dengan konsep penyaliban, bahwasannya semua dosa diampuni dengan wafatnya Pengorbanan. ya Yesus gitu. Nah Yesus nanti setelah mati menjadi Tuhan, ngampunin gitu kan. Tapi disuruh mikir lagi, kenapa ini Tuhan saya di sini mati? Tapi anyway by the way jalanin gitu kan. Iya. Udah kalau Pokoknya ikut imani, kakak aja, ikut pokoknya imani, Ah. ikut kakak. Nah sampai akhirnya koko saya sudah Muslim, kemudian saya pulang dari gereja pas tuh malam Minggu, saya sampai habis maghrib bilang Isa, saya sampai masuk kamar diajak bicara sama koko saya. Nah tumben itu mama tuh nggak masuk ke kamar sampai kami selesai debat. Biasanya mama sudah curigation terus dah tuh sejak koko Muslim. Jangan ajak adikmu, jangan ini gitu. Ya Pokok pengaruhi orangnya. Ya kalau misalnya adikmu diajak, sudahlah keluar aja semuanya, gue nggak punya anak. Kayak gitu. Sekalian gitu. Kalau cicikmu nggak apa-apa lah, udah kawin sama orang gitu kan. Kalian jangan. Pokok kamu yang kecil jangan harapan mama tinggal kamu gitu. Saya bilang kenapa kalau masuk Islam? Pokok udah moyong lah, bocai lah, bofat lah gitu kan. Udah nggak ada guna gitu kan. Sama aja anak mama sudah nggak ada gitu. Itu kan tambah penasaran. Kenapa seperti itu? Nah ditambah lagi banyak cerita-cerita di gereja itu yang hampir sama dengan di Islam. Dulu zaman dulu nggak ada wafat Yesus Kristus, adanya wafat Isa Al-Masih. Teman saya ngomong gini, Tuhanmu itu adalah nabi di agamaku. Dan Tuhanmu dimuliakan di sini dan dia tidak mati. Dia tidak bisa dilukai oleh manusia, dia diangkat sama Tuhanku ke surga, nanti akan diturunkan lagi. Kapan turunkan? Nanti di akhir zaman pas mau kiamat. Kiamat kan udah dekat saya bilang. Ini kan udah perang dunia kedua udah terjadi. Paling perang dunia ketiga nanti habis semua saya bilang. Iya nanti Nabi Isa datang, katanya Tuhanmu datang gitu. Nah, banyak dengar tentang itu, terus tentang David, Daud gitu kan. Ini kok sama gitu. Nah, ketika habis debat dengan koko saya kalah debat, justru yang membuat saya yakin masuk Islam adalah konsep tentang Bunda Maria. Ingat loh, saya dikenalkan ke Bunda Maria loh. Saya dikenalkan ke mana? Dewi Kuan Im. Saya juga dikenalkan dengan konsep bahwasanya dewa itu maha. Maka ketika saya debat tentang ketuhanan, saya mulai goyah kan. Kalau itu Yesus itu Tuhan, gitu. Terus mati, siapa yang jaga? Kan gitu. Masih ada Bapak di surga? Oh nggak bisa, itu kan 3 in 1. Konsepnya kan Trinitas. Artinya Bapak Yesus, Yesus ya Bapak, Roh Kudus ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus. Nggak bisa dong, itu oneness, Pak. Kalau Trinitas nggak gitu. Ya intinya mereka 3, tetapi jadi satu kesatuan. Itu oneness. Ya, dulu kayaknya nggak Ya, banyak oneness. sekarang gini, banyak orang di luar sana, bahkan pendeta sekelas pendeta pun, kalau disuruh menjelaskan Trinitas, jelasinnya kayak gitu, jadi oneness. Ya, pokoknya kalau dulu itu tidak sebanyak sekarang. Doktrin-doktrin yang ada nggak sebanyak sekarang. Makanya Semua udah banyak, cuman mereka nggak tahu.
nggak nyebar informasi mungkin. Udah kepikiran. Tapi sama ya, kayak dulu waktu saya pertama sekali ngenalin Oneness ke Indonesia, dulu kan yang pertama kenalin di medsos kan saya. Itu tuh banyak Kristen terakhir bilang gini, loh saya juga pemikirannya gitu, dia bilang. Saya dulu pemikiran gitu, saya jelasin ke pendeta bilang kamu sesat. Itu dari iblis, lawan, dia bilang. Jadi memang orang Kristen tuh sebenarnya udah, karena Trinitas tuh barangnya nggak ada, mereka mulai berpikir, ujung-ujungnya, ya mereka disesatin. Sama kayak Michael Gunawan, seorang pendeta loh, pendeta besar, di gereja 1 jam saja. Dia menjelaskan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus, Trinitas itu apa? Kamu di kantor dipanggil bos, kamu di rumah dipanggil suami, ya sama anak dipanggil ayah. Bagi ayahmu kamu anak. Itu oneness. Oneness berarti. Tapi memang banyak pemikiran seperti itu. Artinya kenapa? Mereka satu kesatuan, 3 pribadi, satu kesatuan. Artinya jikalau satu itu wafat, maka wafat semua gitu. Kenapa itu nggak wafat? Artinya kalau nggak wafat itu bukan satu kesatuan. Artinya ada 3 yang berbeda. Dan itu masing-masing hidup secara individu. Ya kan 3 pribadi namanya. Ya, 3 pribadi. Terbukti dengan waktu dibaptis. Yesus di air, Roh Kudus berupa ini di pundak. Terus si Bapa ini dari atas, ada suara sendiri. Artinya Yesus ya mati, ya Bapa ya hidup, gitu. Berarti Trinitas gagal sini. Mau oneness atau Trinitas pokoknya intinya udah pusing lah waktu itu ya. Konsep ketuhanan selesai di situ. Maka dikenalkan kalau dalam Islam berbeda. Gimana dalam Islam saya bilang? Dalam Islam begini, Allah itu satu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas saya udah hafal karena saya sekolah di negeri kan. Al-Asr saya hafal, terus Al-Fatihah saya hafal gitu. Ya udah konsepnya begitu. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu tempat meminta bergantung segala-segalanya gitu. Bukan Tuhan yang digantung. Ini konsep yang saya inginkan. Tetapi saya menolak, kenapa? Karena itu konsepnya orang Islam, bukan saya nggak tahu Al-Ikhlas, saya tahu, cuman saya menolak karena konsep itu ada di Islam. Saya nggak suka pribadi orangnya. Nggak suka orang Islam, pokok udah negatif sudah, berarti konsepnya semua salah. Tapi kenapa hal yang paling saya inginkan ada di sana? Nah, ini membuat saya tambah benci sama Islam. Akhirnya kalah konsep itu kan. Kata koko saya gini aja deh ya, ibarat kamu misalnya mondok megang botol nih. Terus kemudian kamu tertidur selama 3 menit, kira-kira botol kamu pecah nggak? Saya jawab, enggak lah, botol-botol plastik. Kata dia, jangan bercanda. Sekarang Sprite dah. Sprite dulu kan pakai beling. Kemudian kamu angkat segini, 1 meter, kemudian kamu tertidur, lepas. Maka akan pecah kan gitu. Iya pecah, saya bilang. Bagaimana kalau misalnya Tuhan itu mati? 1 hari aja. Apalagi 3 hari. Bumi ini kira-kira masih muter nggak? Ditabrakan, saya bilang. Kenapa kita masih hidup ketika Tuhan itu mati? Begitu kan? Ada Tuhan, masih ada Tuhan Allah, Bapak di surga. Artinya Tuhan Allah nggak mati, artinya beda ini. Bukan satu kesatuan, beda gitu. Jadi intinya hidup secara pribadi. Oke, sip. Berarti konsep Tuhan Yesus selesai di situ. Terus ditanya lagi, kamu tahu Bunda Maria? Iya. Apa yang salah dengan Bunda Maria? Saya bilang. Ada yang ini nggak nyambung katanya. Kenapa? Karena Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Loh, dalam Islam itu kan Bunda Maria juga melahirkan Isa kan? Isa itu kan Yesus. Sama saya bilang. Oh beda katanya. Bedanya di mana? Jadi gini, setiap Tuhan dalam setiap agama, semua ajaran agama pasti menyuruh untuk berbakti sama orang tua. Betul. Nah, ketika Yesus itu lahir, maka Yesus sebagai Tuhan itu sudah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena di Ten Commanders nomor 5 itu adalah untuk berbakti kepada orang tua. Betul. Maka Yesus sebagai orang Yahudi, dia harus melakukan itu. Dan sebagai yang menurunkan perintah itu, kalau dia Tuhan, dia harus melakukan itu. Artinya Tuhan berbakti kepada manusia, kepada manusia. Tuhan berbakti kepada ciptaannya, ini nggak masuk. Nah, sebaliknya, ketika makhluk itu bertemu Tuhan harus beribadah. Setiap Tuhan, setiap dewa dari setiap agama itu akan menyuruh makhluknya itu untuk beribadah. Maka di sini adalah ibu beribadah kepada anak. Saya bilang apa bedanya dengan Islam? Oh, di Islam beda, kata koko saya. Maryam itu
adalah Maria, Yesus itu adalah Isa. Setinggi-tingginya Isa hanya nabi, bukan Tuhan. Tuhannya Tuhannya ibunya. Maka di sini nabi boleh berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana nabiku Nabi Muhammad berbakti kepada orang tuanya. Dan orang tuanya si Maryam ini, Siti Maryam, sesuci-sucinya dia adalah manusia dan dia adalah ibu dari seorang nabi. Maka dia tidak wajib menyembah nabi. Kalau ngikutin ajaran anaknya boleh. Karena itu bukan menyembah, tapi menyembah Tuhan dari anaknya. Jadi mereka berdua menyembah Tuhan yang sama. Itu konsep ketuhanan dalam Islam. Masuk Islam saya. Masuk Islam tuh. Singkatnya masuk Islam, masih banyak perdebatannya. Terus ya, Oten kan ngeyel. Enggak, masalahnya gitu. Begitu masuk Islam nih. Orang tua? Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Oh ya, tadi 2 tahun nggak sholat. 3 tahun. Sholat. Sembunyiin. Dalam kondisi tiduran. Orang tua nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. 3 tahun tempat bisa. teraman apa? Iya, tempat teraman mana? Tempat teraman di mana saya buka baju tanpa orang lihat, di WC. Di WC. Sholat di WC. Sholat di WC. Jangan bicara fikih dah, darurat itu. Nggak ada lagi tempat Kita kan belum ngerti fikih juga waktu itu. Dan Sholat memang di WC itu kan jongkoknya saja di pojokan paling ujung dan septic tanknya itu di belakang. Nggak ada di sana. Jadi nyaris WC itu hanya tempat untuk mandi dan lebar. Oh, WC luas. Sekitar 3x5. Oh, WC luas bisa lah. Mandi sama sapi, sama kebo, sama keledai bisa. Gitu, serius. Iya. Kalau WC sempit ya nggak bisa tuh. Oh, nggak bisa. Kalau itu bisa tempat saya. Mana bisa? Bener-bener bisa gitu. Jadi mandi sama kambing, sama domba juga bisa situ. Setelah 3 tahun itu Koko yang ngakuin kepada orang tua atau enggak? Ketahuan? 4 tahun, 3 tahun masih ke gereja. Ke gereja ya. Terus 91, 94 ke gereja. 94 bulan Mei saya berarti kelulusan dong. Kelulusan SMP, saya pindah sekolah ke Jember. Nah, di Jember itu baru saya mulai belajar lebih serius. Jadi 3 tahun cuman bisa alif-alifan sama surat pendek. Itu pun diajarinnya di bisik. Tidak belajar dibaca. Kalaupun belajar baca, kalau ketahuan mama tuh, kamu lagi ngapain? Ah, enggak, cuman itu nanya tadi ada pelajaran di sekolah gitu. Terus kalau misalnya beli buku-buku hadis, ketahuan sama mama diperiksa. Oh, rajin periksa. Tidur aja nih dibangunin, disangka sholat. Tangan nih diperiksa, takut begini. Takut tahiyat. Ini tidur ini. Subuh itu nggak boleh ke WC sampai matahari terbit. takut wudhu. Kalau basah itu diomelin. Wudhu ya. Mau sholat ya, coafannya gitu. Coafan itu jadi orang pribumi masuk Islam maksudnya. Jadi ketat, nggak nyaman. Nah, tahun 94 kelulusan sekolah, saya nih pindah sekolah ke Jember. Itu istri saya tuh 3 tahun sama saya, itu di belakang. SMP satu kelas 3 tahun sama saya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nggak tahu saya Muslim. Oh iya. Yang Ngobrol mana? aja jangan. Iya. Oh, udah jangan nanya yang lain lagi. Itu saja sekarang. Nah, itu nggak tahu. Begitu ketemu lagi langsung saya ajak nikah tuh, ngomel sama saya. Diajak nikah bukannya mesra-mesraan, diomelin saya sama dia. Diomelin, ngagetin katanya. Baru tahu saya Muslim, tahu-tahu diajak nikah. Kaget ya, tapi nerima tuh. Nerima dia gitu. Jadi itu di tahun keempat, tahun ketiga saya mualaf, saya pindah sekolah ke Jember. Saya masih ingat saya dengerin ceritanya Bunda Iren. Iren Handono. Handono itu pergi ke Jember. Jember itu hampir kejadian kasus Banyuwangi 97, 96. 95, 96. Itu Bunda Irennya udah mualaf ya? Sudah. Saya tuh habis ada jam malam, habis dengerin ceramahnya Bunda Iren, saya jalan kaki sendiri. Saking getolnya itu. Sendiri berapa kilo itu? 3 kilo lebih kalau nggak salah. Jalan kaki, nggak punya duit. Jalan kaki gitu, jalan kaki. Nah, tahun keempat, tepatnya SMA kelas 2, Mama tuh pindah ke Jakarta tuh. Saya SMA kelas 1, nggak lama Mama pindah ke Jakarta. Akhirnya kelas 2 saya suruh ke Jakarta. Nah, di situ baru saya ngomong sama ustadz saya, kalau diusir gimana? Kata ustadz saya gini, kalau diusir di sini aja. Terus ada guru BP juga ngomong, kalau kamu diusir di tempat bapak saja gitu. Teman-teman juga sama, ada beberapa teman tuh pengen saya di rumahnya. Bahkan orang tuanya bilang gini, diusir nggak diusir kamu di sini tak biayain. Sampai begitu. Tapi saya bilang, udahlah saatnya saya untuk dakwah dengan orang tua. Jalan saya ke Jakarta.
Nah sampai Jakarta ketok pintu kan, kita Cina ini nggak cium tangan, mah bolehlah gitu. Ya. Gue datang gitu. Oh iya masuk kata mama. Nggak mau masuk. Kenapa katanya? Kalau saya diterima di sini ya saya masuk. Kalau nggak diterima saya pulang lagi ke Jember. Saya sekak duluan. Kalau misalnya saya nggak terima balik ke Jember, di sana saya ada yang mau nampung. Di sana saya juga mau disunatin. Saya belum sunat tuh. Akhirnya kata mama, ya sudahlah masuk aja lah katanya. Emang kamu kenapa katanya? Kamu kesambet katanya. Sinting coklon katanya. Udah coklonnya jangan dikasih tahu, sintingnya aja. Ngapa sih kamu katanya? Udah mama jangan so nggak tahu gitu. Saya intinya saya sekarang jadi muslim, saya tetap anak mama. Kalau misalnya diusir saya balik ke Jember, kalau nggak diusir saya di sini. Tapi kalau saya diusir satu saat nanti ketika saya mampu, saya punya kekayaan, saya akan cari mama papa dan saya akan bahagiakan kalian. Kenapa? Dalam Islam itu orang tua tetap nomor satu setelah Allah dan Rasulnya. Jadi saya tetap harus berbakti sama mama papa gitu. Benar? Ya. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kok lunak? Tahu kenapa lunak? Karena shocknya di koko saya. Oh ya, udah Dan, terlanjur shock. Caranya juga sama kan? Kalau diusir ada yang ini. Nah setelah saya diterima itu mulai diserang-serang. Saya nanti sama mama papa. Disindir-sindir. Bukan sindir lagi. Jadi ntar kamu nikah jangan sama Fanny lah gitu. Jangan Fanko gitu. Ntar tak cariin apa cungkoren gitu. Jangan nikah sama pribumi, mau dicarikan ini orang-orang Cina, gadis Cina gitu. Saya bilang ya sudah ya Ma, yang carikan yang cantik, manis, molek dan luar biasa menarik. Tapi nanti saya bungkus gitu, harus syahadat dulu. Oh diomelin saya, hayya, coafen lah, muyung lah gitu. Kayak gitu. Terus tuh. Kok orang kaya? Kayak. Oh ya. Haknya nak sini nah. Hak sini nah. Oh jadi banyak hak gua di Jakarta kawan. Hak sini nah. Jadi kejadian unik lagi ketika pertama kali saya proklamasi kalau saya ini muslim, kemudian Sinca. Sinca tuh tahun baru Cina. Saya datang ke sana kok. Datang ke sana ke mana nih? Ke tempat ini, tempat kita ngumpul. Sama kayak lebaran, rumah yang paling enak, paling tua kita di sana. Ini sama, kalau nggak ada yang paling tua, yang paling enak lah. Berarti yang paling tua pindah ke yang paling enak. Cuman tetap dituain kan gitu. Lagi kumpul di sana, ini abang nih, abang ipar ceritanya. Sepupu punya suami, berarti sepupu ipar ya. Bang, apa? Sini, katanya. Apa kok? Sini. Minum arak. Nggak boleh. Sama mama nggak boleh. Hah? Lu 17 tahun. Kita kalau ke pesta minum arak loh, katanya. Udah Ciu. Nggak mau kok. Kenapa? Haram, saya bilang. Lu makan ayam. Halal nggak? Halal kok. Kalau lu makan ayam sampai muntah, haram kok. Nah, lu minum, nggak muntah nggak haram. Kan gitu kan. Saya bilang, nggak bisa kok. Kan kalau dalam Islam itu banyaknya najis, dikitnya najis. Banyaknya haram, dikitnya haram. Makan babi terpaksa juga nggak apa-apa. Gitu. Ya terpaksanya kalau mau mati, nggak ada makanan lagi. Terpaksa kalau nggak ada makanan lagi kan. Ya nah di sini dicucuk semua. Lu makan dah. Diambilin dicucuk. Masak cunyo kan. Enggak kok, nggak mau. Lu makan nggak muntah, lu kagak haram. Nggak bisa kok. Lu di sini terpaksa. Nggak bisa kok. Ini coba nipuin anak-anak lah ya, iya. Kasarnya gitu. Udah remaja kan, 17. Ya tapi kan ya. bagi mereka ini masih bisa dikibulin. Ngebully, karena mualaf muslim sendiri. Iya. Oh berani ya. Saya muslim sendiri, saudara semua non muslim. Katanya, iya, di sini lu masuk darurat. Makanan nggak ada babi. Lah makan babi katanya. Nggak bisa kok. Terus mama dari dalam ngomong gini. Iya katanya. Yuk makan babi nggak mau katanya. Udah Ciu bener, nanti kan ada ini. Ada mama terpancing tuh. Karena ini. Nanti kan kalau misalnya ke pesta kan pasti Ciu jangan mabok gitu. Terus itu Cunyo, udah makan, kamu orang Cina. Nggak mau mas, saya bilang. Cina. Akhirnya si mama ngomong gini, "Hayya," katanya. "Bocah lah, ngai punya anak. Ngai xiao xin lo," katanya.
Saya malu di tengah keluarga besar gitu. Apa secu yuk moy katanya, secunyuk yuk moy katanya kan gitu. Ya gimana saya bilang. Terus kata Cici lagi. Terus akhirnya Cici sepupu nih istrinya. Haulah sudah kasihan katanya. Udah ngai cungnya tuh katanya di belakang, lu ambil sendiri. Ya, Saya ada masak mie. Masak mie. Lu masak sendiri katanya. Kan saya diam. Kenapa? Haram lagi. Waduh. Iya, Ci. Ayo katanya. Aduh katanya. Iya tuh amat moyung benar katanya. Hah? Kok itu nggak pakai babi katanya. Ya sekarang gini, Ci. Cici masa nggak pakai babi kan? Enggak. Sutilnya pakai itu waktu masak babi. Iya. Wajan? Iya. Dicuci pakai tanah nggak? Belum jawab sepotong. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Cici makan babi, nganggap babi itu hewan terbaik, daging terbaik. Benar kan? Iya. Ya gue ngapain cuci pakai tanah di sini? Nggak ada tanah di Jakarta, bukan kampung. Tanah susah. Udah gue cuci pakai Sunlight. Iya, pakai ya Iyalah. sunlight dan apa namanya abu gosok. Abu gosok. Gak cukup, Ci. Gua bersih kagak amis. Gak bisa, Ci. Harus pakai tanah. Ayo, katanya. Mama datang dari belakang lagi. Ah, moyung lah, siosin lah, katanya. Ya, lu di darah lu ada babi. Lu di perut gua makan babi. Lu mau apain darah lu? Mau lu buang, ha? Begitu. Akhirnya kata Cici, aduh, udah, hola, katanya. Mulai lama katanya, manggil mama ke mama saya. Karena dulu dirawat sama mama kan. Hola katanya. Udah biarin dia di sini nggak apa-apa katanya. Sudah, sekarang gini. Lu mau makan apa? Depan bunyi teh. Nah, sate, Ci. Oke, lebih sate. Kita di sini kan Cincia nih, jangan ribut katanya. Hola, jangan ribut. Sudah. Lo minumnya mau pakai gelas ini apa enggak? Gua beli teh botol, Ci. Ya, sudah gua tebak. Udah nggak apa-apa. Soalnya lo keluar beli teh botol, sostro waktu itu. Apapun makanannya minumnya teh botol sostro. Ngendorse nih. Ntar teh botol sostro hati-hati nih. Rekening saya tanya nanti ya. Nah, jadi benar emang teh botol sostro saya sukanya. Oke katanya. Nih gua punya duit nih. Sana beli. Saya diem lagi kan. Apa lo? Gua halal. Gua ngelas. Gua kagak nyolong, kagak ngerampok. Lu mau pakai nggak? Ngomelin saya. Enggak, duit gua masih ada, Ci. Lo mau pakai nggak? Ini rumah gua, lu tamu gua, sudah pakai duit gua. Ya, Ci, pakai. Gua makan di luar, nggak bisa. Lu bawa ke dalam, bungkus. Makan di dalam akhirnya. Berani saya. Ini kenapa pertanyaannya saya tahu bakal dibully, bakal dikeroyok, kenapa saya datang? Ini unik. Disinilah dakwah bermula. Ketika kita bisa bilang fashadu li anni muslimun, saya ini muslim. Ketika yang haram kita tinggalkan tanpa mencak-mencak, tanpa harus masuk neraka kau kalau makan babi. Enggak. Kita nggak punya posisi di sana. Tapi kita menjelaskan inilah yang dilarang oleh muslim. Saya sebagai saudara hadir ke sana, tapi saya nggak mau ibadah dan makanan haram nggak mau. Saya hadir di sana. Alhamdulillah, setelah itu sepupu ternyata syahadat. Alasan dia apa? Syahadat, nikah. Oh, karena nikah. Habis nikah cerai, nah dia malah sholat. Lebih rajin. Ya, sama dua sepupu. Itu dua-duanya meninggal, saya ada. Dua-duanya meninggal duluan karena lebih tua dari saya. Terus ibunya itu syahadat juga. Saya yang nguburin. Nah, ibunya itu syahadat setelah papa mama meninggal. Papa itu syahadat di depan mayatnya mama. Pas mama meninggal. Iya. Mama syahadat 27 jam sebelum wafat. Sempat ya. Sakit kan, sakit parah mama. Nah, itu syahadatnya mama itu bukan karena saya paksa, tapi saya bersihkan tangannya, saya bersihkan rambutnya, wajahnya saya bersihkan, sakit kan. Saya bedakin, air mata saya netes di pipinya. Netes di pipinya, mama lagi ngadep ke kiri, langsung ngadep ke kanan, ngelihat saya. Kenapa ini anak saya nangis? Kecilnya saya cengeng, begitu saya remaja, saya keras hidup. Begitu dewasa, keras hidup saya. Saya biasa tarung kok, jujur kok. Saya kalau dipukul orang tuh nggak bonyok, tapi tetap aja tebel sama biru tetap.
tapi nggak sampai bengkak gitu. Saya ini sering tarung, jujur sering tarung saya. Dan nggak pilih tempat, nggak pilih lawan gitu. Karena dipikirnya asal nggak pakai senjata gue nggak bonyok, kayak gitu. Paling sakit. Jadi mama saya tahu nih saya bandel. Tapi kenapa nangis nih? Akhirnya dilihat tuh, dilihat. Saya pikir masuk nih, terus masuk. Saya tanya Ma, syahadat yuk. Saya ini nggak puas ngerawat mama, saya ini anak durhaka, saya ini nggak bisa bahagiain mama. Izinkan saya berbakti menurut keimanan saya. Seandainya mama wafat, saya masih bisa berbakti dengan cara mama masuk Islam. Kalau di agama kita kirim makanan, kalau nanti di Islam itu saya insya Allah kirim semuanya, termasuk kalau kurban saya kirim untuk mama. Saya kirim 1 kambing gitu. Kalau mama sembuh, ayo mau makan kemana saja nggak apa-apa. Kayak gitu. Saya nggak bilang mama harus sholat apa enggak. Mama ikhlas ya ma, kasih saya supaya saya nggak penasaran. Kata mama, kamu nggak usah obatin mama. Mobil nggak usah dijual. Saya punya Honda Civic tahun 76. Kayak gitu. Bentar-bentar mogok gitu. Kata mama nggak usah dijual. Sudah biarin mama mati. Enggak, saya akan tetap berusaha sesuai janji saya. Selama saya masih bisa ngerawat mama, saya rawat. Akhirnya kata saya, Ma syahadat yuk. Mama mau. Mama nggak terpaksa, ikhlas. Iya. Biar saya bisa nyambung ke mama nanti. Iya. Dan mama sembuh ya Ma? Iya, mama mau sembuh katanya. Udah saya ajak syahadat 2 kali saya syahadatin. Karena udah agak petot kan, karena udah sakit 8 bulan. Besokannya mama meninggal. Papa saya ajak ngeliat mama. Diajak mandiin nggak mau. Akhirnya kami mandiin. Saya, cici saya, sama istri saya. Mandiin mama, kita nggak pakai gedebong. Jadi di atas saya bagian kepala, cici bagian tengah, istri saya bagian kaki. Nah itu kita mandiin, kita bersihin, itu nggak ada satupun kotoran, nggak ada. Anak saya panggil, suruh bersihin, jadi nyambunnya begini kok. Takut anak saya tuh nyambunin. Yang paling gede sama yang nomor 2, waktu itu baru punya 2 anak. Saya suruh nyambunin, takut ya. Habis nyambunin nangis lari ke depan. Saya bilang itu Popo udah mau dikubur. Iya tahu, tapi kan Popo udah mati katanya. Popo udah mati kata dia. Dipegang kan udah kayak ayam kan, dipegangnya. Udah habis dimandiin, papa saya ajak lihat, nggak mau. Ntar gua nangis nih katanya. Wah, kesempatan nih nangis. Ada kata-kata nangis di sana. Papa nih cinta nggak sih sama mama? Saya kan udah nangis sedih ya. Saya tatap aja tuh. Cinta nggak sama mama? Ya, cinta katanya. Gua kan nggak pernah pisah, lu tahu sendiri. Mama lu gimana? Iya. Buktiin sekarang gitu. Ngapain? Lihat. Masa udah mau dikubur aja masih nggak mau lihat? Emang nggak tahu ini mama udah terakhir? Ya tahu. Gue tambah nangis. Nggak apa-apa. Tarik tangannya. Betot-betotan tuh. Tarik masuk ke tempat mama ditidurin. Tuh lihat mama tuh, cantik tuh. Saya bilang. Nangis. Malingin wajah lagi, nutup wajah. Papa cinta sama mama? Cinta katanya. Mama nangis. Saya juga nangis tapi saya tahan gitu. Terus yang mau nyolatin itu ngomong, sudah yuk sholatin ya. Saya bilang, kasih saya kesempatan. Ini tiket saya. Sudah diam dulu tiket, saya begituin aja. Terus saya tanya lagi, Papa buktiin coba cintanya. Bagaimana katanya? Kan Papa sudah, mama sampai mati, Papa kan tungguin. Setia gitu. Nah, ini ya Pak. Mama sudah masuk Islam. Kalau di kita ada reinkarnasi dulu. Kalau di Islam nggak ada. Papa akan kumpul lagi dengan mama di surga. Mau? Mau, kata Papa. Tapi syaratnya karena mama sudah muslim, Papa harus muslim. Buktikan cinta Papa, syahadat. Syahadat, gol. Gol syahadat. Coba kalau waktu itu saya bilang, Papa habis syahadat sunat. Habis itu sholat, puasa. Nggak jadi. Nggak jadi. Saya bilang apa? Papa cinta mama, buktikan cintanya.
Di situ terkadang dakwah itu harus dengan lemah lembut. Belasan tahun saya ajak muslim nggak mau kok. Dengan air mata, dengan digugah cintanya, syahadat. Syahadat. Dan papa meninggal dalam kondisi muslim. Dengar papa mama meninggal, ada bibi yang dengar, saya udah sakit nih, udah nggak bisa turun, udah dirancang mulu, syahadatin gua dah. Anaknya nggak keberatan? Anaknya udah meninggal muslim juga, saya kuburin anaknya. Oh, karena anaknya muslim ya. Gua mau kan kata lo, mama Bisa sama kumpul. papa bisa kumpul. Gua mau kumpul sama anak gua nih. Gitu. Bener. Saya manggilnya mami kan, bener mami. Iya. Ya udah yuk, syahadat. Ayo, asyhadu. Sama udah agak petot karena stroke. Ngomong tuh syahadat selesai, sudah mami sekarang muslim. Terus saya ngapain? Udah diem aja lah, nanti saya ajarin kalau nggak ada anaknya. Akhirnya sudah selesai. Begitu dia wafat, saya dikabari kan mau wafat. Nih mami mau wafat gimana nih katanya. Terus saya datengin ke sana. Cik, ini mau wafat, mau dikubur apa mau dikremasi? Katanya kan anak kesayangannya tuh ini masuk Islam. Lu tanya deh, kalau dia mau masuk Islam nggak apa-apa. Lu bisa kan ngurus kubur? Bener Cik, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah Cik, nggak usah, dia udah Islam. Saya bilang, alo yang bener katanya. Iya, kapan Islam? Itu berapa bulan kemarin saya kesini dia syahadat. Saya bilang, oh gitu, iya. Udah ini nafas udah menggal-menggal. Saya bilang gini aja, panggil ustazah di sini, panggil ustazah. Ustazah dibimbing syahadat aja gitu. Saya mau pulang ustazah gitu. Ini mah belum tentu meninggal sekarang, rumah saya kan jauh. Ya sudah saya pulang. Nah begitu meninggal saya dikabari, saya datang ke sana. Saya datang ke amilnya semua, ustazahnya dimandiin, gali kubur, saya yang turun ke bawah. Saya yang nguburin. Jadi mama saya nguburin, bibi saya nguburin, terus sepupu saya nguburin. Kalau papa saya nggak nguburin karena saya lagi pas waktu itu kerja. Yang megang itu koko saya. Saya datang sudah ditimbun, kayak gitu. Saya datang sudah sampai sono udah ditimbun. Ya alhamdulillah semuanya masuk Islam. Dan itu bukan karena kehebatan kolo, enggak. Karena saya ini yakin Allah akan tolong di sana. Ketika kita punya kemauan. Tinggal caranya. Iya. Kayak gitu kok. Masya Allah, luar biasa nih ya. Kisahnya satu keluarga bisa Alhamdulillah. memeluk Islam. Dan tahu nggak sekarang? Anak-anak saya itu semuanya penghafal Quran. Dan anak kami sudah ada hafizo. Hafizo terbaik di sekolahnya. Dari SMP, SMA jadi hafizo terbaik. Padahal muka-muka Cina ya. Ya, keluarga kita. Ya kayak emaknya lah. Gitu. Mirip. Tapi postur tubuh kayak saya. Kayak gitu. Tapi ya, orang kayak itu ada berapa jenis ya? Waktu itu aku pernah waktu ke Mesin ya. Posturnya Ko Ajis nih mirip sama nenek gua. Dia itu lebih ke arah Mongol-Mongol. Kalau saya dari papa bukan kek sebenarnya. Jadi, Mama yang kek. jadi apa? Papa itu margalu yang ada buntutnya. Di ujung-ujungnya itu masa lalu itu adalah Chinese Muslim yang beberapa marga digabung jadi margalu. Kemudian diasingkan sehingga menjadi murtad. Jadi anak-anak dan perempuannya itu diasingkan, kemudian memeluk agama lain kayak gitu. Nah, jadi muslimnya kembali di saya sebenarnya. Kayak gitu. Dari generasi kakek nenek sudah diungsikan, itu yang diungsikan cuma perempuan, kakek-kakek sama anak-anak. Jangan tanya yang pemuda, jangan ditanya dah, sudah dah. Jangan ditanya. Ngerti. Ya, jadi nah itu sudah muslim. Nah, diungsikan akhirnya satu daerah terisolasi, dia menjadi bukan muslim lagi dan baru muslim setelah saya. Dan papa itu membenci Islam. Generasi kemudiannya sudah membenci Islam. Kayak gitu. Tapi kungkung saya walaupun tidak mau memeluk agama Islam, ketika perang kemerdekaan sering ngasih bantuan ke para pejuang gitu. Sebab teman-temannya dan tetangganya yang belanja ke dia kan muslim semua dan dia pasti tahu dagangnya kungkung itu susah kalau ada VOC. Susah, rakyat ini tidak akan kaya. Kalau rakyat nggak kaya,
miskin, maka kungkung saya dagang nggak akan pernah kaya. Yes. Kayak gitu. Daya belinya rendah.